Selamat pagi, bertemu lagi. Hari ini Lause Cindra dan Bapak Paulus akan menemani kalian beribadah. Anak-anak, kita akan segera memulai kebaktian sekolah minggu kita. Mari kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa kebaktian bersama teman-teman kami hari ini. Tadi kami juga mengingat teman-teman kami yang tidak bisa hadir bersama kami saat ini. Mungkin mereka sedang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan teman kami. Mungkin mereka sedang menghadapi masalah dan keluarganya juga. Tuhan mohon pimpin mereka dan Tuhan bantu menyelesaikan masalahnya supaya minggu depan kami bisa berkumpul kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa kalian ini istimewa loh bagi Tuhan? Ya, kalian diciptakan oleh Tuhan berbeda dari ciptaan yang lain. Tuhan mengasihi kalian semuanya. Lagu ini, Lause punya sebuah lagu yang mengingatkan Lause tentang bahwa kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita puji sama-sama ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Anak-anak, Yesus itu sangat cinta pada kalian. Kalian istimewa di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan siapa kita, latar belakang kita, suku dan bangsa kita. Tuhan mengasihi kalian semua. Ada sebuah lagu yang mengatakan, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, merah, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Anak-anak, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Selamat pagi anak-anak, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk satu kesempatan lagi yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan satu hari lagi untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menolong kami, yang memimpin langkah kami, sehingga kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak-Mu yang di rumah, mari Engkau memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh membuka hati, membuka pikiran mereka untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Nah anak-anak, pagi hari ini Lose Yasmin bersyukur sekali masih diberikan kesempatan untuk bisa menceritakan sebagian dari firman Tuhan kepada kalian semua. Nah hari ini ketika kalian melihat Lose Yasmin pasti berpikir ya, loh kok hari ini penampilan Lose itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kira-kira bedanya di mana anak-anak? Ya betul sekali, hari ini Lose Yasmin menggunakan aksesoris yang mungkin tidak biasanya. Hari ini Lose Yasmin menggunakan mahkota. Nah sekarang pertanyaannya adalah, biasanya yang menggunakan mahkota itu siapa sih anak-anak? Nelayan? Petani? Enggak ya anak-anak ya. Tapi siapa yang biasanya menggunakan mahkota? Ya, pasti adalah seorang raja ataupun ratu. Ya, itu yang menggunakan mahkota. Dan hari ini, mahkota ini tidak hanya asal Lose Yasmin pakai saja, enggak. Tapi ada artinya. Karena hari ini Lose Yasmin akan bercerita tentang seorang raja ketika dia memilih seorang ratu yang mendampingi dia untuk memimpin istananya atau kerajaannya. Siapa ya kira-kira raja ini? Ada yang tahu nggak ya? Oh pasti belum tahu ya anak-anak. Nah anak-anak, raja ini adalah anak dari Raja Darius. Raja ini punya wilayah kekuasaan yang sangat luas. Ada 127 daerah kekuasaan yang dipimpin oleh raja ini. Kira-kira siapa raja ini? Bahkan raja ini disebut-sebut sebagai Raja Persia. Wow, luar biasa, wilayah daerah kekuasaannya itu sangat luas. Raja ini adalah Raja Ahasiweros anak-anak. Raja Ahasiweros raja yang cukup terkenal dengan segala kekuasaannya. Bahkan kepemimpinannya atas semua daerah-daerah wilayah kekuasaan yang begitu banyak. Nah anak-anak, suatu hari Raja Ahasiweros ini ingin mencari seorang istri. Dia mencari bukan hanya seorang istri, tapi seorang ratu yang akan menolong dia untuk memimpin wilayah-wilayah yang ada di genggaman tangannya di saat itu. Nah ketika dia ingin memilih istri, memilih seorang ratu, maka dia meminta seluruh daerah-daerah mengutus perempuan-perempuan cantik dari setiap daerahnya. Wanita-wanita yang elok, yang pintar, yang pandai, untuk dibawa ke istana, lalu kemudian nanti di situ mereka akan diberikan perawatan, akan dibina, akan dibimbing, kemudian akan dipilih satu yang terbaik yang berkenan di mata Raja Ahasiweros. Dan ternyata benar anak-anak, akhirnya terpilihlah satu perempuan yang sangat cantik. Siapakah dia? Dia mempunyai sepupu namanya Mordekai. Dan dia ini tidak mempunyai ayah ataupun ibu. Siapakah dia? Betul, dia adalah Esther. Esther seorang Yahudi anak-anak. Mordekai juga seorang Yahudi. Ya, dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak dianggap di saat itu, di zaman itu. Dan ingat anak-anak, yang terpenting adalah Raja Ahasiweros sangat senang sekali dengan Esther. Bahkan Esther ini betul-betul menyukakan hati dari Raja Ahasiweros. Bahkan dia menimbulkan kasih sayang buat orang-orang yang ada di istana saat itu. Dia menimbulkan kasih sayang baik bagi penjaga-penjaga di situ, bahkan pengawal-pengawal perempuan ketika itu dia bisa menimbulkan kasih sayang di hati mereka. Dan ini yang membuat Esther akhirnya dipilih oleh raja menjadi istrinya, bahkan menjadi ratu di saat itu. Wah luar biasa anak-anak ya. Dan ketika Esther sudah menjadi ratu, menjadi bagian yang terpenting di istana, ternyata ada sesuatu yang terjadi anak-anak. Ketika itu Mordekai, sang sepupunya ini ketika di pintu gerbang istana seperti itu ya, dia mendengar ada satu persekongkolan antara dua penjaga pintu gerbang.
Apa yang mereka bicarakan? Mereka mempunyai keinginan untuk membunuh Raja Ahasiweros. Dan ternyata berita ini didengar oleh Mordekai dan akhirnya Mordekai melapor kepada Ester. Dan Ester pun menyampaikan kepada Raja Ahasiweros. Dan apa yang dilakukan setelah itu? Dua orang ini anak-anak akhirnya yang dilakukan adalah mereka disulahkan, dihukum, dibunuh oleh Raja Ahasiweros. Dan kemudian anak-anak akhirnya Raja Ahasiweros memilih satu orang lagi yang bisa memimpin pada saat itu sebagai orang kepercayaannya, yaitu Bapak Haman. Loh, saya percaya kalian pernah mendengar cerita tentang Bapak Haman. Haman ini adalah seseorang yang bisa memimpin ketika itu yang dipercayakan oleh raja, yang kemudian ketika dia lewat, baik itu keluar masuk pintu gerbang, semua orang yang ada saat itu harus tunduk kepadanya. Harus bersujud, harus berlutut kepadanya. Itu satu bentuk penghormatan kepada Haman. Tetapi ketika dia lewat dan Mordekai ada di pintu gerbang, Mordekai tidak melakukan hal itu anak-anak. Dia tidak berlutut, dia tidak bersujud. Dan itu yang membuat hati Haman menjadi panas, menjadi geram. Dia tidak suka karena Mordekai ini tidak mengikuti peraturan. Dan kemudian apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Bapak Haman? Wah, dia panas hati dan dia melaporkan kejadian ini kepada Raja Ahasiweros. Bahkan dia menyampaikan kepada Ahasiweros bahwa ternyata di daerah wilayah kekuasaannya Ahasiweros ini ada orang-orang yang tidak taat terhadap peraturan. Ada orang-orang yang tidak taat kepada perintah raja. Dan ini kesempatan buat Haman untuk menghukum Mordekai. Lalu apa yang dia lakukan anak-anak? Ketika Mordekai ini dilaporkan, walaupun dia tidak menyebutkan itu adalah Mordekai dan dia itu adalah orang Yahudi, lalu kemudian raja pun setuju untuk memberikan hukuman. Ya, setuju mendukung apa yang dilakukan oleh Haman ini untuk menghukum Mordekai. Dan benar saja anak-anak. Akhirnya surat atau cincin yang biasanya digunakan untuk memperkuat bahwa raja menyetujuinya itu pun diberikan oleh raja kepada Haman, dan akhirnya surat dikirimkan beberapa daerah untuk menghukum setiap orang-orang Yahudi yang tidak taat peraturan. Dan ini membuat Haman sangat bersenang hati karena dia bisa menghukum Mordekai pada saat itu. Lalu anak-anak, berita ini pun sampai ke telinganya Ratu Ester. Dia melihat bahwa kaumnya akan ditindas. Dia melihat bahwa orang-orang Yahudi itu akan dibunuh anak-anak. Dan dia memiliki hati yang sangat sedih melihat hal ini. Bahkan Mordekai pun berkabung akan hal ini. Dia bahkan menangis di depan pintu istana. Ini sebagai bentuk bahwa dia bersedih karena bangsanya itu akan dihukum oleh Haman. Dan ketika sampai berita ini ke telinga Ratu Ester, dia mencari cara bagaimana supaya tidak terjadi hal yang demikian. Dia harus melapor kepada Raja Ahasiweros. Dan apa yang dia lakukan? Dia meminta Mordekai untuk berpuasa anak-anak. Seluruh kaum Yahudi berpuasa supaya menolong Ratu Ester untuk bisa sampai bertemu dengan raja. Karena ketika itu orang-orang yang bisa bertemu dengan raja hanya orang-orang yang dipanggil oleh raja saja. Jadi ketika tidak dipanggil anak-anak, maka ketika datang raja akan menghukum mati orang tersebut. Nah, ini yang digumulkan oleh Ratu Ester. Bagaimana caranya dia bisa menghadap dan melapor kepada Raja Ahasiweros. Dan ternyata anak-anak, walaupun di kitab Ester tidak disebutkan kata Tuhan, ternyata ada saja cara yang diberikan oleh Tuhan untuk menolong Ratu Ester. Akhirnya dia datang kepada Raja Ahasiweros, dan ketika dia datang anak-anak, Ahasiweros tidak menolak kedatangan dari Ratu Ester. Ada satu tongkat, yaitu tongkat emas yang digunakan. Ketika raja mengelurkan tongkat ini, itu adalah bentuk bahwa dia menerima kedatangan siapapun yang datang ke kerajaannya. Tetapi kalau tongkat ini tidak diangkat, maka orang ini akan dihukum mati anak-anak. Dan ketika Ester datang, ternyata yang dia terima adalah tongkat itu diulurkan oleh Raja Ahasiweros. Dan yang terjadi adalah ternyata Ratu Ester diterima oleh Raja Ahasiweros. Dan apa yang dilakukan? Akhirnya Ratu Ester melapor kepada Raja Ahasiweros apa yang dilakukan oleh Haman kepada Mordekai. Dan ketika mendengar hal ini anak-anak, ya hati daripada Raja Ahasiweros cukup marah anak-anak. Padahal sebelumnya Haman sudah menyiapkan tiang gantungan kepada Mordekai. Jadi Mordekai akan disulahkan anak-anak. Tetapi ternyata semua yang dia rencanakan ini tidak diperuntukkan untuk Mordekai. Tetapi diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk Haman sendiri. Padahal harusnya itu diserahkan, dikenakan kepada Mordekai.
Tetapi ketika raja mendengar Ratu Ester menyampaikan hal ini bahwa bangsanya akan dibinasakan oleh Haman, maka Raja Ahasiweros pun menentang hal ini. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Raja Ahasiweros? Yang dihukum adalah Haman sendiri. Anak-anak, dari cerita ini seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita merencanakan sesuatu yang jahat. Tetapi ingat, Tuhan bisa memakai siapapun, termasuk Ratu Ester dan juga Mordekai. Untuk apa? Untuk bisa menjalankan rencana Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Walaupun Raja Ahasiweros ketika itu tidak percaya Tuhan, mungkin dia tidak tahu siapa Allah seperti itu, tapi dia bisa menolong Ratu Ester untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi saat itu. Anak-anak, siapapun Tuhan bisa pakai. Bahkan ketika Tuhan setia, dia memberikan keselamatan bagi kita. Itu adalah bukti kasih Tuhan juga untuk memelihara kehidupan kita. Ratu Ester dipakai Tuhan dan Mordekai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi saat itu. Allah sendiri pun memberikan Kristus di dalam hidup kita. Untuk apa? Menjadi juru selamat bagi kita semua. Jadi anak-anak, dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana Allah yang setia selalu menggunakan segala macam cara untuk menolong umatnya, untuk menolong kita semua agar kita percaya kepadanya dan kita selamat. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan hari ini. Saran Miss Lose Yasmin berharap kalian tidak hanya sekedar mendengarkan firman ini, tetapi kalian mengingat satu hal, bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus saja. Dari cerita ini, Yesus bisa memakai kita sebagai alat di tangannya untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, ayat hafalan kita anak-anak, kita akan membaca dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Losi Yasmin akan bacakan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Anak-anak, biarlah firman Tuhan dan ayat hafalan ini mengingatkan kita, keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus saja yang menolong kita, yang membebaskan kita dari setiap dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan dari cerita Ester dan juga Mordekai yang boleh Tuhan pakai untuk menjalankan rencana Tuhan bagi kehidupan mereka di saat itu. Dan kami percaya bahwa sampai hari ini pun Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, yang memberikan keselamatan kepada kami, yang menolong setiap kami bebas dan lepas dari setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengarkan bukan hanya berlalu begitu saja. Bahkan anak-anak Tuhan boleh terus diingatkan bahwa keselamatan mereka hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan di atas semuanya biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, saatnya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tapi jangan lupa share video ini untuk teman-temanmu atau saudara-saudaramu. Baiklah, have a wonderful Sunday. God bless you.